Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاخترام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terlebih-lebih nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua Jumat hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini Al-Faqir Khatib menyampaikan wasiat taqwa, khususnya untuk pribadi khatib dan keluarga, umumnya untuk para jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, tunduk dan taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, kemudian kita juga mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan orang-orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ibadah yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu yang wajib kita kerjakan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun saja. Maka kita hendaknya melaksanakan salat 5 waktu ini, jangan sampai kita tinggalkan. Keadaan sakitkah
apalagi sehat. Maka kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah salat 5 waktu ini adalah sungguh sangat-sangat diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, kalau salat kita baik, maka dianggap baik seluruh amal ibadah yang lain. Sebaliknya, kalau salat kita buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti semua ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim dikatakan ayat 40 bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah saking pentingnya ibadah salat ini. Kata Allah dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Dan kabulkanlah ya Allah segala doa-doaku dan keluargaku. Di dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak keturunannya dijadikan orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Karena dengan mendirikan salat ini segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat ini Allah akan membimbing kita, mengarahkan hati kita, perilaku kita untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita lakukan itu, kalau kita salatnya sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, rukun salatnya betul, syarat-syarat sahnya salatnya dikerjakan dengan baik, tumakninanya, rukun qaulinya, rukun af'alnya semua dikerjakan dengan baik, maka salat itu akan berdampak terhadap diri kita. Allah akan membimbing kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali hidup kita nakal, hidup kita nggak karuan, tapi sholat jangan ditinggal. Insya Allah dengan sholat yang kita lakukan terus-menerus ini akan mendapatkan buah untuk kita sendiri, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Baginda Rasul mengancam dalam sabdanya mengatakan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan, siapa orang, baik laki-laki dan perempuan, yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, dengan tanpa halangan yang dibenarkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan sholat dengan sengaja, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataba ismahu ala babin nar, akan ditulis namanya di atas pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, fi man yadkhulaha, dia termasuk salah satu penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salat yang diperintahkan oleh Allah hendaklah kita lakukan dengan berjamaah. Walaupun dibolehkan dengan sendiri-sendiri, tapi alangkah baiknya kita lakukan dengan berjamaah. Karena penting dengan kita berjamaah, maka yang tadinya salat kita kurang sempurna dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan salat berjamaah ini sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pengarang mengatakan, wa yuqalu, dan telah dikatakan, man dawama ala salatil khamsi fil jamaah, siapa saja
yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, dilazimkan baik di rumah maupun di kantor maupun di mana saja. Ketika dia akan melaksanakan sholat 5 waktu, dia ajak teman, tetangga, sanak, saudara, karib, handai, tolan, dan lain sebagainya untuk bisa berjamaah dengannya. Maka orang-orang yang senantiasa berjamaah di dalam sholatnya, dawam terus, istiqomah terus selama hidupnya, maka a'tahullahu ta'ala khamsa khisalin, maka Allah akan memberinya kepadanya 5 perkara. Yang pertama adalah awaluha yarfa'u anhu diqal aisi. Kalau dia rajin berjamaah, istiqomah terus, dawam terus selama hidupnya, maka yang pertama keuntungannya yang akan didapat, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesempitan hidup yang kita alami. Maka betul kata Nabi, kalau kamu mau urusan kamu kelar, maka pertajamlah sholat berjamaah. Kalau mau segala urusanmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertajamlah